Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami akan melakukan latihan untuk coaching, di mana di sini supervisornya atau observernya adalah saya sendiri, Ibu Emi, yang sebagai coachnya Pak Inengah Boy, Siap, Pak Inengah Boy Wirawan, dan sebagai coachee itu Ibu Juliatun. Ya, bagaimana Bapak Ibu udah siap? Siap ya? siap, siap. Siap, Ya, siap, siap, siap. kita mulai ya. Ya. Ya, selamat pagi Pak Boy. Apa kabar? Oke, selamat pagi Bu Emi. Kabar luar biasa Bu Emi. Ya Luar Pak biasa. Boy, sekarang kan materi kita ini saya selaku PP ya. Materi materi kita sekarang mengenai kucing. Ya, yang seperti Iya yang Bu. pernah saya sampaikan terdahulu bahwa saya akan menilai secara langsung bagaimana Bapak eh, melakukan kucing teknik tirta. Nah, Pak, sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya eh, mengobserver Bapak sebagai coach, Oke. saya ingin tahu nih dari tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, bagian mana yang ingin Pak Boy kembangkan kompetensinya. Ini Bu, saya rasakan kurang di apa namanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan rencana aksi dari si coach gitu Bu. Rencana, Pertanyaan menggali. Di sini ya, kan ada tiga, Pak ya. ya, rencana aksi, Mendengar rencana aksi. emosi, ya dua pertanyaan menggali, ketiga rencana aksi. Berarti Bapak ingin yang ketiga ya, Iya, tentang yang ketiga. rencana aksi. Ah, ah. Eh, karena Bapak ingin saya mengamati bagian rencana aksi, nanti bagian mananya itu yang akan saya amati nanti ya. G, G Bu. Sepakat. Ya, Pak. Sebelum Bapak mulai ini ya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini? Ya, bagaimana kemampuan saya nanti dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach untuk menyelesaikan masalahnya dan menggali ide-ide kreatifnya dia gitu di rencana aksinya itu Bu gitu. Itu Ya, siap. itu ya. Oke, Bapak Boy. Nah, sekarang untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin Bapak bisa langsung melakukan uh, coaching bersama rekannya. Dan nanti saya akan mengamati Bapak. Silahkan Bapak Boy, dilanjutkan bersama Ibu Juliatun ya. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Emi. Oke, tiang izin Bu Emi untuk langsung melakukan supervisi akademik berbasis coaching rekan saya Bu Juliatun. Selamat pagi Bu Juliatun, apa kabar hari ini? Selamat pagi, Pak Boy. Iya, Ya, alhamdulillah sehat, Pak Boy. sehat. Oke, masih semangat Bu ya? Ya, semangat, tetap semangat. Oke Bu, seperti yang kita sudah sepakati pada pertemuan lalu bahwa hari ini tujuan saya adalah untuk melakukan supervisi terhadap Ibu berbasis coaching Bu, seperti itu. Nah, Ibu, apa tujuan pertemuan kita kali ini Bu? Saya ingin ini, Pak Boy, saya punya masalah di bagaimana menerapkan budaya positif di kelas sehingga tercipta lingkungan yang positif di sekolah. Gitu. Jadi saya punya masalah di sana. Saya ingin cari solusi gimana sih supaya jadi membudaya gitu kebiasaan-kebiasaan anak yang positif, khususnya di kelas. Di kelas. Ya. Baik Bu, kata kuncinya di sini budaya positif Bu ya. Nah, saya tangkap seperti itu dan bagaimana membudayakannya khususnya di kelas. Bisa detailnya budaya positif yang seperti apa Bu yang ingin dibudayakan Uh, kepada anak? Detailnya sih saya kan di kelas itu anak-anak sebenarnya sudah punya tugas piket ya, tapi kok
harus selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan kelas gitu. Saya ingin anak itu sudah terbiasa dan membudaya suatu kelas yang bersih itu sesungguhnya akan membuat mereka nyaman untuk belajar. Nah, itu yang belum saya bisa terapkan. Iya, berarti itu aja Bu. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Itu aja. Eh, Sebenarnya kan sudah ada keyakinan kelas ya, Ya, tapi untuk ini yang salah satunya adalah kan menerapkan budaya positif itu lewat keyakinan kelas, tapi keduanya belum belum sinkron gitu, belum sejalan. oke baik Bu. Saya melihat bahwa ini masalah budaya positif terkait mengenai kebersihan Bu ya. Bagaimana supaya anak itu tidak hanya Ya, sekedar mengandalkan guru teman yang piket saja, tetapi bagaimana anak sendiri juga turut serta menjaga itu Bu ya maksudnya. Oke, jadi sepakat Bu ya ya. bahwa Ibu ingin mendapatkan ide-ide solusi untuk masalah tadi. Bagaimana menumbuhkan budaya bersih kepada murid Ibu di kelas. Benar begitu Ibu? Ya, benar Ya, Pak, benar. menarik Ibu. Saya lihat mengapa isu ini penting Ibu angkat Ibu. Ya, sangat penting Pak, karena setiap harinya itu setiap masuk kelas saya harus selalu mengingatkan siapa yang piket gitu. Kenapa Oh, kelasnya masih kotor? Lalu mereka yang menjawab piket, kita sudah piket tadi Bu, tapi kotor lagi. Nah, itu artinya kan kesadaran untuk menjaga kebersihan itu belum muncul di anak-anak. oke, berarti kalau bisa dibahasakan dengan bahasa pilihan, berarti tingkat kesadaran kebersihan anak ini di mana Bu posisinya? Apakah masih rendah gitu atau sudah membaik atau bagaimana budayanya Bu? Masih masih rendah Pak Boy. Masih rendah. Oke. Nah, nanti Bu, menurut Ibu sebenarnya terkait dengan menumbuhkan kebudayaan budaya bersih di kelas ini, apa sih ukuran keberhasilannya? Ibu anggap berhasil itu sudah memudaya itu jiwa-jiwa menjaga kebersihan anak itu bagaimana ukuran keberhasilannya menurut Ibu? Ukuran keberhasilannya tentu saja tidak hanya petugas piket ini yang berperan menjaga kebersihan di kelas kan, justru seluruh eh, murid di kelas itu ketika melihat sampah mereka akan tergerak dengan sendirinya untuk memungutnya. Lebih luas lagi jika ini bisa membudaya di lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah gitu. Bisa diterapkan seperti ini, tidak hanya kita ingatkan saja tapi dengan melihat sampah saja sudah rebutan gitu ingin memungut dan melihat sekolah itu tetap bersih dari pagi hingga pulang. Baik, Bu. Jika kita melihat dari sisi angka, Ibu, dari rentang 1 sampai 10, masalah kemampuan Ibu dalam membudayakan anak ini supaya menjadi orang yang apa namanya orang yang selalu senantiasa menjaga kebersihan itu supaya pribadinya memudaya dalam menjaga kebersihan itu dalam rentang skala berapa Bu posisi saat ini Bu? Saat ini sepertinya 4 deh. Ya 4 Bu ya. Oke. Sebenarnya maunya idealnya berapa Bu? Ya paling tidak 8 lah, boleh. 8. Pada angka ideal itu situasi dan kondisinya seperti apa Bu? Situasinya di angka 8 itu yang ketika saya masuk kelas, kondisi kelas sudah bersih. Ketika melihat sampah, tidak perlu diingatkan lagi, misalkan anak, tolong dipungut sampahnya, seperti itu. Atau bagi yang petugas piket, tidak perlu harus saya tunggu ketika dia melaksanakan piket. Eh, Tidak perlu diingatkan siapa yang piket hari ini. Dan ketika pulang pun kondisi kelas itu sama seperti kondisi pagi pada saat sudah dibersihkan. Artinya anak-anak benar-benar memiliki kesadaran yang jika melihat sampah itu sudah merasa risih gitu. Iya, iya. Oke. Kan ini kan idealnya 10 Bu ya. Kan tadi Ibu bilang ya 8 lah gitu kan. Nah, kira-kira dari yang 10 tadi itu ya eh, apa yang kurang untuk mencapai 10 Bu? Halo, Bu Juliatun. Bu Juliatun. Aduh,
Bu, Bu Juliatun, Sinyalnya. sinyalnya kayaknya ini lagi. Iya. Kita tunggu aja. Nanti kita cut aja. Aduh keluar benar terlempar. Alamak, dua-dua kali kejadian ini, Bu. Halo Bu Juliatun. Ya, halo, maaf Oke, terlempar. oke, enggak apa-apa Kita Bu. lanjutkan. Saya ulangi ya pertanyaannya tadi. Kan tadi targetnya idealnya 8 Bu. Tapi kan yang paling ideal itu kan Mm-mm. 10. Nah, untuk mencapai 10 itu kendalanya Ibu apa kok kurang gitu loh. Apa yang kurang gitu Kendalanya, eh, untuk mungkin mencapai. saya tidak ini ya, tidak terlalu membiasakan anak. Kadang saya terlupa gitu pagi itu untuk mengingatkan bahwa apa sih manfaat-manfaat kebersihan ketika kita belajar, mungkin kita bisa merasa lebih nyaman gitu. Dan mungkin ini juga sih kurang tidak saling mengingatkan antar murid, tidak hanya dari saya tapi murid pun harusnya kan saling mengingatkan antar sesama ketika melihat sampah berserakan, mungkin bisa saling menegur. Baik Bu. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal yang terjadi? Dalam konteks tadi mengenai membudayakan budaya bersih di kelas. Eh, Konteks-konteksnya Faktor, Bu, faktor. keyakinan kelas mungkin di awal ya, Ya. faktor-faktornya, Mm, faktor-faktor yang mendukung ini ya, budaya ini ya. ya, Salah satunya tentu saja kesadaran anak dari dirinya sendiri, dan yang kedua tersedianya mungkin alat atau yang apa alat-alat kebersihan yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh anak sehingga tidak saling menunggu, misalnya rebutan sapu untuk menyapu atau seperti itu. Dan tersedianya tempat sampah mungkin yang jadi anak-anak tidak perlu harus keluar kelas untuk memungut sampah yang ada di kelas seperti itu. baik. Dan mungkin Mungkin, yang satu lagi Pak, mm, ini adanya kayak poster-poster atau gambar-gambar mungkin di kelas pajangan yang berkaitan dengan ini kebersihan kelas. oke, Bu. Mungkin ada lagi nggak? Sosialisasi mungkin ya lebih ini sosialisasi tidak hanya di kelas saja tapi untuk seluruh warga sekolah, bagaimana sih membudayakan sekolah yang bersih dan sehat. Baik, Ibu. Oke, Bu. Tadi saya tangkap perlu adanya membangun kesadaran diri anak terkait dengan pentingnya kebersihan, kemudian penyediaan fasilitas, Bu ya, fasilitas alat-alat kebersihan. Kemudian ada membuat poster-poster afirmasi yang yang menyadarkan siswa untuk pentingnya menjaga kebersihan. Dan yang lain itu sosialisasi. Nah, dari semuanya itu, Bu, kalau boleh diurutkan, yang paling penting yang mana, Bu? Apa nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat gitu, Bu? Yang menjadi paling penting yang harus Ibu lakukan segera. Yang paling penting tentu saja mungkin sosialisasi ya, kita sosialisasikan dulu, terus kita ajak sosialisasinya itu juga kita bisa sosialisasikan dengan gambar-gambar seperti tadi saya sampaikan di awal, mungkin lewat gambar nanti yang sering mereka lihat, akhirnya mereka mulai mencoba untuk menerapkan. Yang ketiga ini kalau sudah tersedia alat-alat kebersihan yang memadai untuk mendukung proses terciptanya sekolah yang bersih tadi, sehingga akan muncul kesadaran mungkin ya bahwa sekolah yang bersih itu dan sehat itu bisa kita jaga bersama, bisa dibudayakan. Baik. Untuk lebih detailnya lagi, Bu, untuk sosialisasi kan tadi sudah lewat poster-poster. Mungkin ada yang lain, Bu, bentuk kegiatan sosialisasinya. Mungkin bisa didatangkan narasumber atau ahli ya yang berkaitan dengan bagaimana sih pengaruh sampah gitu. Nanti kan mungkin bisa ditanyakan lewat video-video
jika kita tidak menjaga kebersihan di kelas, apa yang terjadi, apa akibatnya, mungkin seperti itu. Ahli yang mana yang akan didatangkan, Bu? Mungkin dari Dinas Kesehatan, mungkin yang berkaitan dengan ini ya, pola hidup bersih dan sehat. Baik. Ada lagi, Bu? Mungkin itu saja dulu. Oke. Baik, Ibu. Ah, pernah nggak Ibu mengalami kondisi yang mirip, tapi saat itu ada solusinya di masa lalu, Bu? Pernah sih ya dulu. Kalau dulu memang beda ya dengan yang sekarang, anak-anaknya entah apa yang menyebabkan kondisinya bisa berbeda seperti itu, padahal saya kan kebetulan mengajar kelas 6, sama-sama kelas 6. Kalau dulu kita hanya ini saja, mungkin di awal-awal mungkin karena belum saling mengenal ya, ketika masuk ke kelas 6 itu baru-baru naik kelas itu perlu diingatkan bagaimana menjaga kelas yang bersih, atau perlu diingatkan siapa yang piket nih kok kelasnya tidak bersih, Bu guru nggak mau nih mulai belajar kalau masih kotor, nah seperti itu. Tapi berikutnya itu ketika kita sudah saling mengenal gitu ya karakter masing-masing murid, sudah dilakukan pendekatan secara emosional mungkin dengan anak, akhirnya dilihat juga sih, saya ketika masuk kelas itu, sebelum saya berbicara itu saya ini dulu, saya colet dulu ini kursinya, kursi saya ya, khususnya meja saya masih kotor, kemudian saya ambil sapu tanpa bicara. Saya ambil sapu, saya bersihkan sendiri, terus saya apa namanya, sapu menggunakan kemoceng, artinya saya memberikan contoh dulu pada anak-anak, akhirnya anak-anak malu sendiri. Baru saya sampaikan, baru mereka bersaling tanya, siapa yang piket, siapa yang piket. Nah seperti itu. Kemudian baru saya sampaikan, bagaimana sih Bu Guru Aja merasa seperti ini ketika meja kursinya Bu Guru kotor, Bu Guru tidak bisa duduk dengan nyaman. Gitu. Saya sampaikanlah apa yang ingin saya sampaikan. Gitu. Melalui itu semua ternyata ini apa bisa gitu diatasi. Baik, Bu. Eh, apa kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari pengalaman tadi, Bu, yang Ibu ceritakan tadi cukup detail dan panjang lebar, dan solusi apa yang membuat waktu itu berhasil, Bu, mengatasi masalah itu? Kesimpulannya ternyata mungkin anak-anak itu tidak butuh kita no, siapa yang piket terus kita hukum mungkin seperti itu kalau tidak piket, atau ganti nih kalau tidak piket ganti pakai alat bayar beli alat kebersihan gitu, seperti itu mungkin tidak seperti itu, mungkin lebih ke pendekatan personal dan kita kasih contoh seperti itu, kita berbuat dulu, akhirnya mereka malu sendiri sepertinya, masa Bu Guru bersihin mejanya sendiri gitu. Baik, Ibu. Jadi di sini harus ada keteladanan, Bu, ya, Iya. memberikan keteladanan. Oke, selain dari pengalaman masa lalu itu, sudah saya lihat tadi, pernahkah Ibu mencoba googling-googling gitu, Ibu, di dunia maya, bagaimana terkait bagaimana menumbuhkan apa namanya budaya kebersihan, ya, budaya bersih-bersih, budaya hidup bersih di anak sebagai wujud budaya positif sekolah gitu, Bu. Pernah nggak kira-kira, Bu? Enggak pernah sih, enggak pernah saya coba-coba cari di Google. Oh iya, belum pernah jadinya, Bu, ya. Mungkin di Iya, belum. chat GPT pernah nanya enggak? Bagaimana cara Wah, iya, saya ini ini apa namanya agak gaptek yang gitu-gitu. Enggak terlalu ikut-ikut yang kalau masalah-masalah kayak gini gitu dicari. Mungkin kalau dalam hal perancangan belajar segala macam itu enggak. Kalau yang berkaitan saya terlalu menganggap ini sih mungkin ya remeh gitu ya. Karena ini hanya masalah kebersihan aja gitu. Masa dicari di googling gitu. Jadi enggak pernah jadinya. Oke. Kalau di YouTube pernah nggak, Bu? YouTube, Instagram, TikTok atau sebagaimana pernah nggak? Eee, Pernah sih, tapi kan yang saya lihat itu mungkin, ini, terkait, kelas yang bersih itu seperti apa, kayak gitu tuh. Tapi kalau yang berkaitan dengan budaya anaknya yang menjaganya itu sih belum. Belum. Apa yang Ibu pelajari dari setelah Ibu menonton bagaimana kelas yang bersih itu, Bu? Apa yang Ibu dapat dari Iya, situ? saya punya inspirasi jadinya, misalnya, bagaimana sih supaya kelas itu terlihat bersih, bagaimana, supaya nyaman ketika anak belajar, seperti itu.
Hanya Sekian saja dia. itu untuk menerapkannya menjadi seperti itu, mewujudkannya itu yang belum. Oke, Bu. Ada teman, adakah teman atau kolega Ibu yang jago di bidang ini, Bu? Untuk Eh, kalau menumbuhkan apa namanya budaya bersih atau sikap bersih itu, Bu. eh, kalau jago mungkin enggak terlalu ya. Hanya saja sih saya punya teman yang kebetulan dia memang kayaknya enggak perlu ngomong gitu, sekedar melihat saja sudah murid-murid itu sudah dengan sendirinya malu gitu untuk ini, untuk sekedar melihat ada sampah di kelas. Siapa namanya, Bu? Kalau boleh tahu rekannya Ibu. Ibu Siti Mutmainnah. Jadi apa yang Ibu ambil dari apa yang beliau lakukan dalam mengupayakan membudayakan hidup bersih di kelas itu, Bu? Yang saya ambil sih dia punya apa keyakinan kelas itu yang dipajang. Jadi salah satunya di sana itu dia menulis eh, bagaimana menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar, dan salah satunya dengan diterapkannya budaya bersih itu sendiri di kelas. Baik, Ibu. Apa pernah Ibu mengikuti pelatihan terkait dengan bagaimana membudayakan murid menjadi murid yang sadar kebersihan, Bu? Pernah nggak? Tidak pernah. Oke. Mungkin pernah baca buku, Bu, tentang Uh, bagaimana. Ya, saya sih tidak pernah secara langsung ya mengikuti pelatihannya. Hanya saja pernah ada dari ini, dari dinas kesehatan gitu yang berkunjung, bukan dinas kesehatan sih, puskesmas gitu ya, yang berkunjung ke sekolah melakukan edukasi tentang PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Itu mungkin dari sana eh, bisa. Lebih detailnya saat itu Puskesmas menyampaikan apa, Bu, terkait dengan budaya hidup bersih dan sehat? Lebih detailnya sih mereka mengedukasi anak-anak lewat tayangan video sekolah yang bersih itu seperti apa, bagaimana secara mandiri anak-anak menjaga kebersihan diri dan kebersihan sekitarnya seperti itu, sehingga anak-anak uh, akan merasa jika melihat sampah atau apa itu akan merasa nggak baik ini gitu, punya akhirnya timbul kesadaran untuk menerapkannya. Oke, Bu. Ah, ada atasan, mentor atau tokoh selebriti atau teman yang bisa Ibu pakai sebagai konsultan untuk masalah ini, Bu? Kalau secara spesifik konsultan sih nggak ada, paling atasan sekedar untuk ini ya, di sini kepala sekolah mungkin ya, untuk sekedar ikut gitu berkolaborasi bersama saya di kelas, mengingatkan, membudayakan mungkin dari kita sendiri, mungkin teman-teman di sekolah untuk dari kita menjaga kebersihan itu sendiri sehingga anak-anak bisa meneladani. Oke, berarti di sini kepala sekolah meminta untuk menjadi teladan yang baik lagi, Bu, ya, gitu. Ya, betul. Oke. Nah, Bu, berdasarkan pembicaraan tadi, apa ide-ide baru yang Ibu dapatkan, Bu, untuk terkait bagaimana membudayakan uh, hidup bersih, sehat di dalam kelas sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif itu, Bu? Ide barunya boleh tuh tadi seperti yang saya omongkan, mungkin kita datangkan ahlinya mungkin ya untuk menjelaskan bagaimana sih kebersihan itu bisa mempengaruhi kenyamanan kita di kelas, atau boleh juga saya ini berkolaborasi dengan guru dan rekan-rekan di sekolah untuk kita sama-sama memberikan contoh atau teladan kebersihan, sehingga anak-anak dengan sendirinya akan mengikuti dan melaksanakannya, sehingga lama-lama menjadi eh, pembiasaan untuk mereka. Oke. Ada lagi, Bu? Ya, selain itu bisa juga ya kita tempel-tempel poster di ini di masing-masing kelas atau di luar kelas, eh, sekedar untuk mengingatkan bahwa mungkin ada yang terlupa gitu ketika melihat tulisan-tulisan itu, jadi teringat dan terinspirasi untuk menciptakan sekolah yang sehat dan bersih gitu ya. Ada lagi, Bu? Itu saja dulu. Oke.
Baik Ibu, saya tangkap di sini ada ide-ide yang lahir tadi. Pertama itu mendatangkan ahlinya Bu ya, terkait dengan kebersihan, ya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas atau bisa juga Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian berkolaborasi untuk memberikan teladan yang baik, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, memberikan eh, keteladanan yang baik terhadap bagaimana kita menjadi orang yang sadar akan kebersihan dan kesehatan. Kemudian menempel poster-poster Bu ya yang memotivasi agar murid untuk menjaga kebersihan selalu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, Bu, coba buat urutan mana yang duluan akan Ibu kerjakan? Apakah nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Eh, Tentu nomor satu dulu ya. Oh, mungkin nomor ini dulu, nomor dua, Nomor dua, berkolaborasi dulu dengan kepala kolaborasi ya. sekolah ya. Eh, Setelah itu bisa kita datangkan ahlinya untuk Ah, mendukung ya, untuk mendukung bagaimana kita berkolaborasi menjaga kebersihan itu. Kemudian kita barengi dengan ini menempel poster-poster yang berkaitan dengan kebersihan. oke Bu, cukup jelas. Nah, bila cerita atau idenya bagus, tapi apa maaf salah. Kapan Ibu mulai mengerjakan eh, ide-ide ini, Bu? Saya akan mulainya besok. Saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait ini. Oke, detailnya di mana, Bu? Tentu saja di sekolah, nanti ketika rapat mungkin di ruang guru kita akan membahas ini agar bisa segera dilaksanakan. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan, Bu? Yang dipersiapkan tentu saja kesiapan diri dari kita masing-masing guru di sekolah bersama-sama sebagai teladan untuk sama-sama menjaga kebersihan. Yang kedua mungkin alat-alat kebersihan yang memadai sehingga anak-anak gampang untuk ini menerapkan pola hidup bersih, fasilitas kesehatan lah ya yang berkaitan dengan kebersihan. Dan yang ketiga tentu saja kita mengundang ahlinya untuk didatangkan sebagai narasumber. Dan terakhir kita adakan mungkin lomba-lomba atau apa gitu bersama anak-anak untuk membuat selain dari sekolah tentunya poster-poster edukasi yang berkaitan dengan kebersihan sekolah dan diri. Oke. Tapi tadi sudah ini diceritakan sama Ibu kan mengenai siapa yang terlibat. Cuman saya ingin lebih menjelaskan lagi, mendetailkan lagi siapa saja yang mau diajak untuk membantu dalam upaya ini, Bu. Tentu rekan-rekan seluruh warga di sekolah ya, rekan-rekan guru, baik tenaga guru maupun tenaga pendidikan, dan kita mohon bantuan nanti dari ini Dinas Kesehatan atau Puskesmas tempat untuk sebagai narasumber ya. Baik, Bu. Seperti apa Ibu akan meluncurkan rencana ini atau program ini? Um, Bagaimana ya? Awalnya mungkin seperti saya sampaikan tadi, kita buat perencanaan mungkin dulu ya, kita buat perencana program, nanti ada yang memantau mungkin ya, supaya program membudayakan kelas yang bersih ini terlaksana. Oke, Bu. Apa kunci suksesnya, Bu? Menurut Ibu, program ini sukses gitu. Kunci supaya sukses kuncinya apa? Kunci suksesnya tentu saja konsisten melaksanakannya dan selalu merefleksi diri, kemudian kita evaluasi kita evaluasi dulu kali ya. Kita konsisten melaksanakannya bersama-sama seluruh warga sekolah. Kemudian kita evaluasi bagaimana tingkat peningkatan peningkatan programnya, kita merefleksi kemudian kita tindak lanjuti. Kita lanjut, oke. Baik, Ibu. Eh, apa yang bisa saya bantu, Bu, dalam rencana Ibu ini? Mungkin dibantu mungkin untuk ini ya, besok-besok kalau saya ini lagi mungkin berkaitan dengan kebersihan ini, mungkin jika ini tidak
maksimal berjalan, boleh ya saya digali lagi Oke, bagaimana saya ini siap, siap. memunculkan ide-ide baru saya. Baik, Ibu. Seperti apa, Bu? Komitmen Ibu akan menjalankan rencana ini, Bu? Komitmennya tentu kita sama-sama mencoba memulai hari ini mungkin atau seperti saya sampaikan tadi saya akan memulai besok gitu koordinasi dan harus dilangsungkan diterapkan gitu. Baik. Ibu, mohon maaf, ya nanti misalnya kalau sudah dilaksanakan programnya dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu benar-benar menerapkan rencana tadi, Bu, di tempat Ibu. Nanti ketika sudah terlihat budaya bersihnya itu, saya akan Iya. mengundang Pak Boy ke sekolah Oke, saya. diundang langsung, Bu ya. Oke, terima kasih, Ibu. Nah, Iya betul. eh oke, oke. Kapan ini? Tanggal update-nya kapan, Bu? Untuk target hasilnya bisa diperlihatkan ke saya. Hmm, Target hasilnya kita lihat 1 bulan ini mungkin ya. Oh, maaf. Oke, 1 bulan. Berarti itu di bulan Januari lah, Bu ya. Akhir bulan Januari. Oke, betul. Oke, oke. Baik, Ibu. Di tahun ajaran baru ini. Siap, siap. Bila nanti Ibu telah menjalankan ide tadi atau rencana program tadi, nah, dan sudah melaksanakannya, maka nilai dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa, Bu? Tadi kan 4, akan jadi berapa? Kalau dari rentang 1 sampai 10. Hmm, Kalau sudah dilaksanakan semua ya, Hmm, mungkin bisa jadi lewat dari 8 ya. Kalau tadi saya menargetkan di awal 8, sepertinya kalau terlaksana semua akan jadi 9 lah. jadi 9. Oke, Bu. Optimis, Bu ya. Iya, 9. optimis. Oke, Bu. Tadi kita sudah berbincang banyak terkait apa yang Ibu eh, masalah Ibu ya. Bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang setelah perbincangan ini, Bu? Meningkat dong. Saya merasa lebih termotivasi untuk segera menerapkan apa yang ingin saya lakukan, yang saya programkan. Baik. Kemudian perasaannya, Bu, bagaimana, Bu? Lebih ini ya, lebih plong gitu setelah Oh, di coaching oleh Pak Boy. Oh ternyata ya memang ada solusinya ya, tidak hanya sekedar kita marah-marah saja di kelas mengingatkan, ternyata ada banyak cara sebenarnya, ada banyak ide yang bisa kita tuangkan. tentu. Terus Ibu, apa yang mau Ibu ucapkan ke saya sekarang, Bu? Pak Boy terima kasih, Pak Boy luar biasa sudah Sama-sama, menggali ide-ide yang selama ini sama-sama, Bu. Oke, Bu Juliatun, jadi dapat disimpulkan tadi Ibu apa rencananya tadi? Kalau bisa diulangi lagi, Bu. Halo, Bu Juliatun. kesimpulannya saya akan Ya, segera. Oke, ya. Halo, ya, terdengar suara saya? terdengar, terdengar, dengar. Lanjut, Bu. Ya, terdengar. Ya. Jadi kesimpulannya saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah tentu saja untuk membuat suatu rancangan program terkait budaya kebersihan kelas ini, budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian kita akan merancang di rancangan itu kita akan mengundang narasumber dan kita akan menyiapkan alat-alat kebersihan yang memadai untuk bisa dimanfaatkan, dan tentu saja selain itu kan kita juga sebagai ini ya teladan untuk anak-anak dari kita dulu untuk dicontoh. Nah, dan kita juga bisa memposter poster edukasi sampaikan. Oke, oke, baik Ibu Juliatun. Terima kasih Itu saja saya atas kesempatannya. rasa, Senang bisa berbincang sama Ibu. Pak Eh, Boy.
Iya, senang bersama Ibu. Nanti di lain kali mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi dalam wadah coaching, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Eh, Iya, terima kasih Pak saya Boy. mohon pamit dulu, Ibu. Selamat pagi. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Siap, Boy. siap, siap, Selamat Bu. pagi. Selamat pagi. Silakan, Bu Emi. Bu Emi, mic-nya. Mic. Oke, Bu. Ya, bagaimana Pak Boy setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Juliatun? Ya, lumayan lah, Bu, gitu. Alhamdulillah ya bisa terlewati. Bagaimana Bapak menilai sendiri nih performa Bapak dalam kompetensi tadi? Sudah mulai berkembang, Bu. Sudah mulai berkembang. Ini terlihat dari fase saya itu sudah benar-benar mewujudkan sebuah aksi nyata dari problemnya gitu loh. Sudah main HP aja bila tanah latihan. Seperti itu. Ada aksi nyata yang lahir gitu setelah perbincangan tadi. Ya, tadi kan Ibu sudah melihat bagaimana aksi nyatanya yang akan direncanakan, melakukan koordinasi dan lain sebagainya, membuat program, mengajak dari instansi lain seperti puskesmas bagaimana untuk mewujudkan apa murid-murid yang sadar akan kesehatan dan kebersihan di lingkungan kelas. Seperti itu, Bu. Yang saya lihat. Iya, hmm, ya, jadi yang itu ya yang membuat Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Siap, siap, silahkan, Bu, dengan senang hati. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak menggali penyebab masalah, ide-ide baru yang memunculkan ide-ide baru, itu sudah lebih tinggi dari standar yang dirujuk. Bapak Terima kasih, hebat. Bu Pengamat. Ya, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Tenang sekali, Bu. Saya tidak berpuas diri, saya akan belajar lagi, Bu. Ya, belajar sepanjang hayat ya. Iya, betul. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Siap, Bu. Misalnya Ini jadi tadi refleksi saat saya. Bapak memberikan pertanyaan, saya mengamati pertanyaan Bapak panjang-panjang, Oh iya, iya, Bu. Mungkin yang perlu sebetulnya dipersingkat lagi, kalau Bu. merujuk, Iya, ya siap, kalau siap. merujuk ke standar seharusnya, pertanyaannya singkat-singkat saja, Pak Boy. Siap, siap, Bagaimana Bu. pendapat Bapak? Ya, ya benar-benar juga sih. Agak sedikit tadi saya rasakan ya, agak muter-muter gitu baru nanya gitu, Bu. Betul. Saya akui itu, Bu. Memang. Nanti akan saya coba benahi supaya to the point aja pertanyaannya, istilahnya pendek, jelas, singkat dan padat gitu, Bu. Nah, dari diskusi kita ini, Pak, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Tentunya jam terbang harus ditingkatkan, Bu, dalam melakukan coaching ini. Jam terbang, latihan, latihan, dan melakukan coaching itu. Saya yakin semakin tinggi jam terbang kita, semakin banyak kita melakukan coaching, maka akan semakin meningkat kompetensi kita, Bu. Karena kita kan belajar nanti dari kesalahan-kesalahan itu, terus kita berrefleksi lah. Nanti lama-lama tahu gitu. Dan juga hafal juga begitu bagaimana kita mengcoaching, mengadakan coaching, supervisi akademik berbasis coaching itu, Bu. Ya, jadi akan menambah terbang ya, Pak Boy Iya, ya. siap. Ya. Apa yang saya amati ini, apa yang kita lakukan ini akan saya catat, Pak, di form supervisi akademik Siap. yang telah saya bawa. Ya, terakhir nih, Pak Boy, eh, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Ya, baik. Dari proses coaching ini yang saya dapatkan tentunya tadi adalah pertama refleksi dari Ibu, umpan balik dari Ibu yang luar biasa. Tadi sudah membuat umpan balik yang sangat positif bagi pengembangan diri saya dalam kemampuan melakukan coaching. Dan kemudian dari coaching itu sendiri memang saya dapatkan bahwa di sini adalah kita dituntut untuk benar-benar menyimak, Bu. Menyimak, kemudian setelah menyimak, mengetahui, kemudian akan mencari kata kuncinya, kemudian meminta mendetailkan sesuatu yang kira-kira misalnya harus didetailkan itu step by step di tahapan-tahapan tirta itu. Dari kalimat itu kita harus pintar-pintar gitu. Yang mana nih yang harus didetailkan?
Yang mana ini yang harus digali lagi supaya nanti muncul ya harapan yang diinginkan itu muncul dari coach sendiri gitu, dari coach sendiri gitu, Bu. Itu yang saya pelajari. Memang harus betul latihan dan latihan ini, Bu. Gitu, Bu. Pelajaran yang bisa saya ambil. Masya Allah ya belajar, latihan dan Ya, terus latihan. Baik ya. Pak Boy, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Mungkin Baik, saya Ibu. akan lanjutkan perjalanan ke sekolah lain. Mantap, Bapak Bu. bisa melanjutkan kegiatan Bapak di sekolah. Baik, Ya Bu. baik Pak Boy ya. Oke, terima kasih, Sampai Bu, jumpa atas minggu kunjungannya. bulan depan ya. Siap, Bu. Hati-hati Selamat di jalan, Bu siang. ya.